Famers, dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fem Station. Inilah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University untuk membahas segala hal yang terkait dengan perekonomian Indonesia. Jadi dukung kami dengan mensubscribe, kemudian juga memberikan komentar, memberikan like terhadap segala yang kami tayangkan di kanal Fem Station ini. Saya Hardy Hermawan, host Fem Station. Dan Famers, malam ini kita akan membahas mengenai sesuatu hal yang sangat berpengaruh, sangat penting terhadap perekonomian dimanapun berada. Kita akan membahas mengenai komunikasi ekonomi, khususnya di era pandemi. Kita tahu ada banyak sekali informasi berseliweran, komunikasi yang kemudian penuh dengan noise terjadi selama pandemi ini, dan itu kerap kali membingungkan dan membuat situasi yang tambah penuh dengan ketidakpastian, terutama bagi kalangan pelaku ekonomi dan bisnis. Sudah ada 2 orang narasumber yang akan menemani saya untuk membahas mengenai komunikasi ekonomi selama pandemi. Ada Dr. Iman Sugema, dosen ilmu ekonomi FEM IPB University, dan ada teman saya, dia sebenarnya fansnya MU, jadi saya agak malas juga mengenalkan, tapi ya terpaksa harus saya kenalkan juga. Koko Herdianto Dirgantoro, seorang praktisi public relation, salah satu yang terbaik di Indonesia. Baik, apa kabar Mas Koko, Pak Iman? Baik. Sehat, Kang Hardi. Oke. Kabar Kang Iman? Baik, Pak Iman, ini komunikasi selama pandemi ini, terutama di bidang ekonomi. Sebenarnya bagaimana secara praktik para pelaku ekonomi, atau secara teori juga, ekonomi memandang keberadaan komunikasi itu berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi? Jadi begini, kalau dalam situasi krisis, ya, tentunya membentuk ekspektasi yang sangat optimistik itu menjadi sesuatu hal yang perlu, ya, atau harus. Tetapi dalam situasi yang seperti sekarang, di mana kita menghadapi pandeminya juga baru, seluruh umat manusia nih baru menghadapi COVID seperti ini, ya kan? Baru, belum punya pengalaman, ya kan? Kemudian selain itu kita juga menghadapi residu politik 2019, di mana masyarakat, terutama yang aktif di sosial media dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh politik juga terbelah, ya kan, residu politik, mulai dari zaman Ahok tuh ya sampai sampai sekarang itu residunya masih ada, ya. Dan ketiga, situasinya memang sekarang dari sisi platform teknologi sudah jauh berbeda dengan 5 atau 10 tahun yang lalu, ya, di mana pengaruh media sosial itu menjadi relatif sangat sangat dominan. Saya sederhana aja, bukan sebagai ahli bukan ahli sosmed seperti Bung Koko, ya kan? Tetapi coba lihat, ya, even media mainstream itu mengutip apa yang berkembang di sosmed, ya enggak? Kalau dulu kita tuh merefer media mainstream untuk kebutuhan kita, ya kan? Nah sekarang justru sumber berita itu berada di sosmed, ya, sumber berita media konvensional itu berada di sosmed. Jadi situasinya menjadi sangat rumit, dan saya pikir inilah alasan kenapa di awal-awal, mungkin sampai sekarang ya, di awal-awal, mohon nanti judgement-nya dari Mas Koko, di awal-awal tidak hanya Indonesia tetapi di seluruh dunia pemerintah itu gagap, ya, gagap dalam mengkomunikasikan baik kebijakan mengenai COVID-nya itu sendiri maupun kebijakan ekonomi yang related terhadap COVID, ya kan, penanggulangan krisisnya. Itu semua negara gagap, dan baik di level nasionalnya maupun di level daerahnya. Bahkan to some extent kalau di Indonesia kan istilahnya silang pendapat antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu sangat kontras, ya kan? Dan ini sangat mengganggu bagi pembentukan ekspektasi yang optimis. Kira-kira begitu, Pak Hardi.
Jadi komunikasi berpengaruh dalam membentuk ekspektasi, dan ekspektasi itu sebetulnya yang mempengaruhi juga bagaimana pengusaha ini beraktivitas. Kalau ekspektasi dia buruk, ya berarti dia akan menahan dulu. Pasti. Kalau ekspektasi dia baik, dia akan ekspansif. Ekonomi bergerak. Nah, itu dipengaruhi oleh komunikasi. Nah, sekarang saya ke Mas Koko. Kenapa jadi kayak gini situasinya? Oke, ini mengelola perusahaan sama pemerintahan itu mungkin berbeda ya. Tapi sejauh pengalaman saya ya, kalau menghadapi crisis communication, hal pertama yang harus dilakukan itu adalah one gate policy dulu. Bentar dulu, ini yang terjadi krisis komunikasi? Jelas. Apa tanda-tandanya kalau ini bisa disebut krisis komunikasi? Ya, ini informasi di luar itu lebih dipercaya daripada pemerintah di beberapa bagian masyarakat gitu. Ya. Harusnya kan kita punya source of information yang lebih bisa dipercaya gitu. Banyak sekali noise-nya bertebaran gitu. Itu pertama yang saya soroti adalah tidak adanya one gate policy. Ada ini aja dibikin 3 orang, pokoknya think-tank komunikasinya cuma itu aja yang boleh ngomong. Jadi terlalu banyak juru bicaranya di pemerintahan. Iya, betul. Dan satu sama lain narasinya kadang-kadang bertentangan. Dipertentangkan. Mungkin narasinya sama, tapi verbatim kan kadang-kadang berbeda ngomongnya gitu loh. Maksudnya mungkin sama gitu. Verbatim itu berbeda gitu. Karena itu dalam kondisi krisis, kalau di perusahaan ya, saya itu selalu meminta kalau ada permintaan wawancara atau apa, tertulis. Wawancara langsung, mengurangi seminimal mungkin wawancara langsung, kecuali kita punya orang yang sangat kita andalkan, sudah biasa menghadapi kamera dan dengan pointers itu. Jadi artinya narasi itu harus dulu dikemas dengan solid, lalu kemudian ditentukan siapa yang menjadi komunikannya. Betul. Sesederhana itu di awal ya. Sesederhana itu. Kalau krisis itu dulu, one gate policy. Jadi hindari juga kemungkinan melakukan komunikasi yang bersifat spontan. Harus dihindari spontan itu. Kenapa? Kalau spontan berbahaya benar gitu, risikonya. Gini, Kang Hardi, orang kalau diwawancara menghadapi kamera langsung segala macam ya, dia itu sudah ketakutan akan dirinya sendiri. Nggak semua orang punya kemampuan public speaking yang baik gitu. Kedua, bisa jadi suasananya rileks, waktu bertanya itu ketawa, dia juga rileks dan lupa gitu. Mungkin ingat ya waktu itu, corona nggak bisa masuk ke Indonesia karena administrasinya berbelit-belit. Padahal bercanda. Maksudnya bercanda, tapi itu nggak tahunya ditulis. Mungkin karakternya suka bercanda, akhirnya lupa kalau itu pejabat publik gitu. Pejabat publik SIS kunci semuanya. Tahan diri semuanya, ngomong bahkan sama anak istrinya ngomong stop posting yang menimbulkan orang jadi punya buruk ke kita gitu, punya image buruk ke kita, itu perlu, karena dalam kondisi seperti ini empati itu penting. Empati itu penting karena kan seolah kayak nggak punya empati. Kayak kemarin mungkin ada lihat kan tweetnya Menko Polhukam Pak Mahfud soal ikatan cinta sinetron. Padahal yang maksudnya beliau pribadi yang nulis, tapi itu kan kayak nggak punya empati. Beliau itu kan menteri itu. Beliau itu kan menteri. Maksudnya kan bisa ditahan dulu, nggak usah lah ngomong kayak begitu gitu. Mungkin ngomong di WA grup keluarga nggak apa-apa. Kan orang-orang jadi menteri aja ngurusin sinetron, gimana sih orang pada meninggal banyak, pasti kan jadi kayak begitu. Jadi pejabat harus menyadari bahwa tidak ada ruang privat buat mereka selama dia lagi ketemu dengan orang lain. Tidak ada. Itu semuanya sudah jadi publik. Apalagi dalam krisis. Apalagi dalam situasi krisis. Mungkin kalau normal ya nggak apa-apa kali ya, kondisinya normal mau bercanda boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kondisinya seperti ini, dengan korban begitu banyak ya Kang Hardi, sampai mau nangis. Itu empatinya dikedepankan gitu. Empatinya dikedepankan gitu. Jangan berbicara yang menyakitkan gitu. Ya. Mungkin menurut beliau nggak menyakitkan, buat orang lain menyakitkan. Itu harus. Atau dalam suasana saat itu yang sedang rileks, mereka lepas saja bicara. Biasanya itu biasanya lus. Bahkan kalau sudah kenal dekat sama wartawannya, dia merasa santai ngomongnya. Nah, kadang-kadang lupa gitu. Pak Muhadjir kemarin kan sempat ngomong darurat militer. Ya,
Iya, betul, betul. Atau juru bicara Pak Luhut mengatakan, oh, belum ada kabar. Dia cuma hanya bicara belum ada kabar soal perpanjangan PPKM. Karena dia juru bicara saja. Dinyatakan bahwa itu belum tentu diperpanjang. Makanya perlu juga untuk pejabat negara itu belajar ngomong no comment. Itu halal. Oh, kalau gitu. Memang bukan tugasnya. Jadi seharusnya Desi Ratnasari yang menjadi juru bicara. Iya, nanti pun akan digeser tuh sama medianya yang clickbait ya. Jubir ini membisu atau apa, tapi nggak apa-apa. Lebih baik dibilang membisu daripada mengeluarkan kegenitan. Mengeluarkan statement, habis itu bisa di-spin kemana-mana. Balik aja ke 3 tokoh tadi yang saya sebut think-tank tadi ya. Ini think-tank beneran ya, bukan thinking yang enteng-enteng ya. Itu think-tank beneran, yang beneran ngerti isu dan public speak-nya bagus ya, disiapkan gitu. Kadang-kadang orang lupa melakukan kesiapan gitu. Iya. Ngomong ke media itu nggak perlu lama-lama, Kang Hardi. Ya. Kang Hardi kan tahu kan? Enggak, saya perlunya lama. Pointersnya disiapin 4 sampai 5 kalimat kunci. Sudah. Jadi cukup ya, terima kasih. Udah jalan. Pak Iman, kalau misalnya itu dilakukan, kira-kira apakah akan ada pengaruh juga terhadap perekonomian gitu loh? Bisa menimbulkan ekspektasi yang tadi disebutkan meningkat kalau memang disiplin dilakukan. Jadi gini, Kang Hardi, ini situasinya sangat rumit. Saya bukan ahli komunikasi, jadi saya asumsikan bahwa apa yang disebutkan oleh Mas Koko ini benar. Ceteris paribus ya. Itu ilmu ekonominya begitulah gitu. Asumsikan saja. Tentu kalau kemudian ini efektif, maka reaksi yang akan dilakukan oleh satu perusahaan maupun kedua ada rumah tangga adalah membuat ekspektasi yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Ya. Kalau message-nya itu optimis, bagus, kan? Dan konsisten dengan dengan situasi yang akan terjadi, ya kan? Maka tentunya kita akan menyaksikan, kalaupun kita punya krisisnya itu nggak akan terlalu dalam. Kedua, akan ada conformity atau keseragaman reaksi dari masyarakat, dari pelaku usaha. Maka menjadi lebih mudah tidak hanya menangani krisis ekonominya, tetapi juga menangani pandeminya. Tetapi kalau itu asumsinya ceteris paribus ya. Kadang-kadang di dalam situasi seperti sekarang kan jauh lebih complicated. Contohnya aja begini, saya nggak ilmu bisnis ya kan, ilmu komunikasi, psikologi massa dan lain-lain ya kan. Apakah ketika ingin mempackage sebuah pesan itu sudah melibatkan ahli belum? Oke. Ya kan, jangan-jangan ini pun tidak ditempuh. Padahal apapun mengenai kebijakan, ya, apakah itu kebijakan ekonomi maupun kebijakan mengenai kesehatan, entry pertama itu adalah justru how to communicate, ya kan? Apapun substansinya itu bagus atau jelek, ya kan? Maka apapun substansinya, maka yang penting itu adalah itu harus dipercaya oleh masyarakat sebagai sebuah tuntunan. Kira-kira begitu. Oke. Nah, sekarang bagi kalangan ekonomi sendiri, apakah informasi yang mereka dapat itu semuanya mereka respon, atau memang khusus misalnya yang kaitannya dengan kebijakan ekonomi yang paling mereka respon? Dan apakah kebijakan ekonomi, komunikasi dalam bidang kebijakan ekonomi selama pandemi ini terbilang cukup konsisten, atau ya sama juga dengan komunikasi di bidang-bidang yang lain? Gini lah, kita tentunya kita bagi ya, yang disebut influencer. Kalau dalam sosmed kan influencer, ya kan,
Kalau dalam media mainstream itu namanya pengamat lah, kira-kira begitu ya. Ya. Atau pembentuk opini, ya kan? Opinion maker. Opinion maker. Nah, kalau itu pesannya itu tidak dipackage dengan baik, ya, maka akan ada kecenderungan, misalkan saya sebagai ekonom menginterpretasikannya dari sisi ekonom, tetapi beyond my knowledge. Ya kan? Karena pemahaman saya terhadap kebijakan COVID misalkan, ya kan, itu tidak lengkap diberikan oleh pemerintah, ya kan. Maka yang saya tangkap adalah menginterpretasikan itu secara ekonomi, tetapi beyond my knowledge. Contohnya begini, ketika PPKM, ya kan, PPKM darurat ini diberlakukan, kemudian kan banyak ekonom yang bersuara, kenapa sih nggak lockdown aja sekalian, ya kan? Ya kan? Ini kan beyond their knowledge, ya kan? Ya. Apa sih bedanya lockdown dengan PPKM darurat? Kira-kira begitu kan? Nah, kalau tidak punya pengetahuan sejauh itu, maka kesimpulannya itu pasti relatively bias. Akan cenderung membingungkan kepada masyarakat, gitu loh. Ya. Baik. Dan Femers, seperti biasa, kami juga mengundang Anda untuk ikut berinteraksi dengan diskusi kita kali ini. Ada dua narasumber, Dr. Iman Sugema dan Koko Hapianto Dirgantoro. Kita membahas mengenai komunikasi ekonomi selama pandemi. Jadi silakan Anda yang ingin bertanya bisa melambaikan tangan, raise your hand, ada tandanya di sana, atau bisa menuliskan di chat room. Kita akan bacakan nanti. Sekarang saya lanjutkan ke Mas Koko. Jadi tadi udah dikatakan, pertama komunikannya, speakernya, itu mempengaruhi. Yang kemudian narasinya juga. Ini bagaimana memastikan narasi itu bisa sampai ke audiens tanpa banyak bias. Mas Koko. Ya, saya langsung jawab, itu mengunci narasumber kita dulu gitu. Narasumbernya ya harus paripurna seperti yang Kang Iman tadi sebutkan gitu. Harus menguasai informasinya itu holistik. Jadi sorry. Ini kan isu selama pandemi ini banyak, kesehatan ya, ekonomi ya, politik ya. Apakah ada gitu loh narasumber yang bisa menguasai segala hal dengan kemampuan yang setara untuk bicara soal seperti itu? Kang Hardy nggak ada Superman ya, yang ada tuh makanya ada tuh super team. Ada Jurgen Klopp. Ada tuh super team. Jadi satu orang boleh di depan, tapi di belakangnya itu di-equip. Kalau satu orang disuruh maju sendiri seolah-olah dia pintar, ya habis kan. Jadi ngomong ya disiapin, sehari sebelumnya ya disiapin. Lu ngomong ini ya, ini dikasih pointers gitu. Sesimpel itu. Ya iyalah, mau gimana. Itu Kang Hardy ya, saya agak protes sedikit. Saya bukan kuliah komunikasi ya. Tapi komunikasi itu selalu dianggap ilmu periferi. Nah, udahlah, nggak di perusahaan, nggak di pemerintahan itu kayak dianggap, dia nggak bagus kayak gitu. Jadi kalau apa-apa larinya ke Mas Koko. Kenapa? Ya bagus kayak gitu. Jadi kalau ada apa-apa larinya kan ke Mas Koko juga. Gitu. Ya boleh juga sih. Nggak boleh. Itu dianggap bukan core bisnis gitu loh, komunikasi itu. Padahal di masa krisis seperti ini komunikasinya itu penting sekali dibutuhkan. Sama berikutnya itu menurut saya komunikasi setelah terjadi ya itu sering terlambat gitu. Misalnya ini ya. Ini kalau nggak diramein sama netizen, kita nggak tahu loh. Tunjangan nakes itu belum dibayar. Semua nyerang ke pemerintah pusat kan? Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, sama Kementerian Keuangan, itu harusnya bisa segera ngomong bareng. Loh, ini kan macetnya ada di Pemda. Pemdanya belum menyerahkan gitu kan. Pemdanya jadi aman. Nggak diganggu, semuanya ke pusat gitu. Tapi koordinasinya tidak berjalan. Kenapa? Karena koordinasi itu barang mahal di Indonesia. Itu yang sulit, koordinasi itu barang mahal di Indonesia. Nah, sekarang tadi udah disebutkan, tekniknya disiapkan lebih dahulu sematang mungkin, kemudian disampaikan oleh sebuah super tim, satu juru bicara, tapi di backup oleh tim yang sangat kuat dari berbagai macam disiplin ilmu. Nah, tapi penyampaiannya harus bagaimana? Ini kan rumit, banyak sekali urusan-urusan yang bersifat teknis. Mungkin istilah-istilah juga banyak.
Nah, itu gimana caranya supaya sampai ke audiens, paling tidak terlalu banyak bias lah, dipahaminya ya dapat 70% udah bagus gitu. Gimana? Ya sekarang kanal medsosnya juga banyak. Media massa juga butuh berita. Kan bisa. Misalnya nih ya, kita bikin video pendek, disebarkan lewat WA. Disebarkan lewat yang lain, lewat platform yang lain gitu. Kalau tidak bisa masuk media mainstream, masuk ke media sosial. Saya yakin sih kalau media itu pun, media mainstream pun, pasti akan ambil kalimat kita kok. Dan kalimatnya itu harus disusun, yang susah sekali di spin. Yang susah sekali di spin. Itu butuh skill itu. Oke. Kayak gini misalnya, kalau pakai masker, kalau sedang makan gitu kan, apa sih waktu itu sempat rame kalau maskernya jangan ditaruh di dagu gitu. Maksudnya itu dilepas gitu loh. Pas makan maskernya dilepas, jangan ditaruh di dagu. Akhirnya dibuat bahan bercandaan, makanya tutup pakai masker gitu kan. Ya, atau maskernya tutup di mata. Maksud saya itu harus dipikirkan gitu. Karena itu ngomongnya harus terkonsentrasi pada poin tertentu. Jangan terlalu buang-buang banyak waktu pada saat ketemu media. Jadi ya kunci aja secukupnya aja. Jangan semua pertanyaan dijawab. Boleh kan di Amerika juga kayak begitu kan, pertanyaan yang penting aja yang dijawab itu jalan kan, mungkin 2 atau 3. Yang penting poinnya gini, pemerintah itu harus mikir mereka yang drive poin apa yang akan tayang. Jadi jangan memperlebarnya. Wartawan kan pasti, Kang Oso nama saya pernah jadi wartawan, kita kan pasti cari angle yang menarik kan. Nah itu harus dikunci gitu biar nggak terlalu semakin terpeleset semakin seneng kita kan. Semakin seneng kita kan. Kalau perlu dulu kan kita bandel banget tuh sama wartawan TV kan. Kalau narasumbernya nggak mau ngomong kita belit pakai kabel dulu kan waktu supaya diem di tempat kan. Ya. Habis itu kalimatnya jelek, kita telepon Kang Iman, bikin biar rame kan. Dulu tuh. Ini ada pertanyaan. Perlukah dibentuk lagi Kementerian Penerangan gitu, Husin Munir, supaya tidak terjadi miss lagi seperti zaman Orde Baru dulu? Misalnya. Tidak perlu. Enggak ya? Nggak perlu. Sudah ada Kominfo kok. Kominfonya aja agak tegas, terutama yang tentang hoax yang beredar itu loh. Hoaxnya kan banyak sekali tuh. Kalau saya nggak salah ingat itu, Mavindo itu di 3 bulan apa sampai berapa bulan di 2021 itu udah 2.200-an hoax. Jadi itu banyak sekali. Di samping komentar-komentar apa adanya, ada juga hoax yang mungkin sudah terencana, desain. Ya, dan sangat saya juga nggak ngerti sih. Hoax itu penyebarnya kan cepat sekali ya. Ya. Itu harusnya kalau pakai digital forensik kan ketahuan kan ini siapa gitu. Nah, saya kadang-kadang mempertanyakan ini kok bisa seleluasa ini gitu. Seleluasa ini. Ya, mestinya bisa ditelusuri ya, bisa ketemu gitu hoax itu. Saya itu sampai sujud syukur alhamdulillah keluarga saya itu bapak mertua, ibu saya itu mau divaksin tanpa babi ibu. Sekarang punya keluarga yang mau divaksin tanpa banyak alasan itu privilege loh. Udah kemewahan. Udah kemewahan buat saya itu. Iya, kita bisa lebih sehat tanpa terancam durhaka ya. Bahkan dokter pun banyak yang kesulitan menjelaskan ke orang tuanya juga. Dokter juga. Iya. Nah, jadi dalam soal itu pun komunikasinya juga masih kurang. Masih kurang. Kalau saya sarankan ya, ini bukan yang ideal ya, yang ideal ya. Tapi saya suka sekali gaya komunikasinya Kementerian Keuangan. Bu Sri Mulyani itu jarang sekali ngomong, tapi sekali ngomong itu kuat. Basis datanya kuat, logikanya kuat gitu ya. Terus yang menerjemahkannya di media sosial juga lumayan. Punya juru bicara dan juga punya Mas Prastowo gitu kan. Semoga beliau nggak GR ya. Meskipun sering saya kata-katain tapi lewat WA grup lewat Japri ya. Sosial saya nggak pernah nyerang beliau karena lagi kerja kan. Maksud saya beliau bisa menjelaskan gitu. Bisa menjelaskan ya, paling nggak ideal tapi menurut saya seperti itu tuh lumayan gitu. Tapi kan itu juga problem nih Mas. Kang Iman bisa menjelaskan kan bagaimana dinyatakan soal kenaikan pajak, lalu kemudian juga soal Omnibus Law sebelumnya gitu, yang di saat dalam pemikiran orang itu tidak tepat momentumnya. Kang Iman gimana coba dalam soal Kementerian Keuangan? Begini. Dalam situasi krisis ini kan kebijakan itu harus memiliki sequence dari ekonomi ya, memiliki urut-urutan. Contohnya
kalau dalam situasi krisis, jangan sekali-kali bicara masalah pajak. Mestinya, teorinya loh. Nah, karena itu akan memiliki implikasi yang relatively adverse atau buruk. Ya. Tidak sensitif lah itu. Sangat sensitif pajak itu. Kita mau recovery aja belum, ya kan? Udah bicara misalkan ada tax amnesty babak kedua lah, naikin pajak apalah, apa. Well, I mean, it was a mistake, ya kan? Walaupun kemudian dikoreksi tapi the damage has been done, ya kan gitu. Jadi yang penting itu adalah sequence of policy. Jadi dari awal harus sudah dirancang. Sequence-nya adalah A, B, C, D. Sehingga kemudian diderivasi menjadi dari kebijakan urut-urutan kebijakan itu kan diderivasi menjadi urut-urutan statement, ya kan? Kapan kita harus bicara menjadi sangat penting. Kalau sembarangan bicara aja, kayak misalkan kemarin, ya kan, tiba-tiba Pak Luhut harus minta maaf tuh ya. Nah ini kebetulan pertanyaannya seperti itu. Ini soal sequence juga, ini masuk sequence kalau minta maaf nih. Bagaimana pendapat narasumber terkait ini Jojo Raharjo? Mas Jojo, makasih. Waduh, kenal saya juga tuh. You'll never walk alone. Gimana pendapat narasumber terkait psikologi rame-rame minta maaf setelah Pak Luhut, Pak Erik, ini Presiden pun dituntut demikian. Seberapa penting minta maaf meningkatkan trust? Itu bagian dari sequence yang udah juga akhirnya dengan minta maaf. Nah, Kang Iman, coba dengan minta maaf gimana nih? Begini ya, yang paling sulit itu adalah memaafkan. Oke? Minta maaf itu mudah loh. Oh, di Indonesia lebih mudah daripada minta izin. Ya kan? Minta maaf itu mudah, ya kan? Tetapi memaafkan itu susah. Kan? Dan ini harus punya teladan memaafkan ini. Ya. Masyarakat kelihatannya sih ya kurang begitu tertarik juga sih dengan maaf yang kemudian dari kacamata histori, ya kan? Setiap pejabat yang sudah meminta maaf pun tetap melakukan hal yang sama di kemudian hari. Ya kan? Ini kan membentuk stigma. Ya, membentuk stigma. Nah, kalau stigma ini masih ada, saya curiga permintaan maaf seperti ini tidak akan begitu diapresiasi atau tidak akan begitu dipercaya, ya kan? Jadi harus ditunjukkan dengan delivery, kan? Kayak kemarin misalkan Pak Luhut itu bilang PPKM sangat kekeh, ya kan, bahwa ekonomi akan meningkat. Iya, ya kan, beliau kan mohon maaf ya bukan ahli ekonomi, nggak seharusnya kemudian membuka front untuk itu, ya kan. Kemudian dengan gaya yang serba general, ya kan. Nah ini kan sangat tidak produktif untuk mengkomunikasikan kebijakan. Kira-kira begitu. Nah, sedangkan yang dibutuhkan sekarang itu adalah lebih kepada empati, ya kan, merasakan apa yang dialami masyarakat, ya kan. Ini isu yang kompleks loh. Di PPKM ini, ya kan, mayoritas kan dirugikan, ya kan. Kita harus bicara how to compensate, ya kan, bagaimana cara mengkompensasinya, ya kan. Pernah nggak sih ada pejabat yang bicara dari awal, ya kan, kita akan mengkompensasi dengan sekian, ya kan. Kalau Anda dirumahkan, maka akan dikasih bansosnya sudah siap sekian, kan baru-baru minggu-minggu ini aja kalau nggak salah dikomunikasikan itu masalah bansos. Jadi sequence dari policy atau statement itu menjadi sangat penting dan harus antisipatif gitu loh. Kira-kira begitu. Mas Koko, jadi gimana juga dengan soal permintaan maaf ini? Sama kayak Kang Iman lah, saya itu tidak terlalu banyak berdampak, tapi perlu dilakukan. Perlu dilakukan, tapi tidak terlalu banyak berdampak. Supaya berdampak apa? Apa ditambah dengan buzzer? Tadi Mas Iman sudah menjelaskan. Setelah minta maaf,
proof speak louder. Ya lewat siapa? Kalau Kang Iman kan bicaranya soal bahwa ini harus besarnya seperti ini. Teknisnya itu bagaimana? Contoh ya, Pak Luhut kan diserang banyak orang nih, kan? Tapi yang paling keras untuk urusan oksigen itu Pak Luhut tuh. Ya kan? Ya. Nah ini yang harusnya diamplifikasi gitu. Pak Luhut lebih sering datang untuk melihat bahwa ini yang oksigennya sekian, di daerah ini sekian gitu. Jadi yang merasa ketolong dengan oksigen datang, percepatan oksigen, itu merasakan dampaknya. Ya, setelah minta maaf bekerja lebih keras loh. Nah, oke. Sekarang Iman kan ngomong kalau udah minta maaf kadang-kadang melakukan lagi. Nah, ini sekarang kita lebih keras kerjanya gitu, diikutin. Nah, sekarang mengatasi problem komunikasi di media sosial jadinya bagaimana? Media sosial ya cukup keruh ya. Kita harus punya. Kalau tadi kan soal wartawan wawancara, oke lah kita tinggal diam, kita lebih banyak sabar, pegang catatan, tahan diri, cepat kabur. Nah, sekarang kalau media sosial gimana? Harus punya jangkar. Harus punya jangkar. Maksudnya buzzer atau? Not necessary buzzer ya. Kalau saya bilang kalau dalam kondisi sekarang ya, akun jangkar yang harus dipergunakan itu adalah akun-akun official milik pemerintah. Oke. Masalah itu ada buzzer, ada influencer, apa segala macam ya, silakan mengikuti informasi yang sudah dipublish di akun official, baru kita ikutin gitu. Sudah ada yang bisa melakukan itu dengan baik sekarang? Saya ngelihatnya sih masih standar ya. Ya belum ada berarti kalau. Masih standar, belum dimaksimalkan lah. Belum sehebat Bung Koko lah. Iya. Belum dimaksimalkan, tapi ruang itu ada loh. Iya. Kang Iman, ruang itu besar untuk dimanfaatkan gitu. Nggak, masalahnya kan jangkar itu bisa menggunakan orang profesional juga kan sebetulnya. Saya untuk dalam kondisi krisis Kang Iman, saya lebih sepakat dengan akun official. Kalau masalah ada orang profesional apa segala macam, silakan jadi second layer-nya si akun officialnya. Iya, artinya orang profesional itu yang mengendalikan akun official. Oh iya, betul. Jangan sampai akun government itu yang official dikendalikan oleh birokrasi, kan repot kita jadinya. Ya, repot. Lewat jam 5 sore udah nggak ada yang megang itu akun. Bisa. Tapi juga ini Kang Iman udah meledak, responnya 3 bulan kemudian. Tapi juga satu ya. Kayak gini, jadi kejadiannya kayak si Rektor UI kemarin ya kan? Ya. Pengajuan itunya sudah 2 tahun yang lalu, tiba-tiba pas ribut. 1 tahun udah hampir 2 tahun jalan. Ini menyebut merek lain loh Kang Iman, ini kita sedang berbicara di IPB loh kan. Iya kan, maksudnya gimana ya gitu. Kita kan sedih juga ya kan melihat seperti itu. Tadi Kang Iman juga itu Kang Oson menjelaskan tahapan-tahapan penting. Itu sudah ngomong komunikasi strategis loh. Kang Iman ini jangan-jangan bisa jadi komisaris utama di perusahaan saya juga nih. Karena dalam komunikasi itu penting sekali 3 hal. Enggak. Kalau itu saya aja kalau itu. Itu ketinggian kalau Pak Iman. Hardi aja. Iya, kayak bisa berani gaji berapa sih? Itu pre, during, sama post. Itu tahapan kan? Jadi sebelum ngomongin tadi contoh kasus pajak itu ya, ya kan? Pada saat draft itu masuk ke DPR, ya kan? Dia udah kementerian sudah mentabulasi nih isu-isu yang sensitif ini. Dijelasin dulu kenapa isu ini masuk. Namanya pre-program. Yeah. Ngomong sama influencer, ngomong sama media, ini segala macam. Soft selling yang nanti arahnya itu harus diundangkan loh. Misalnya nih ya, target tax ratio. Nah, setelah kita rebound itu harus meningkat. Terus jumlah orang persentase peningkatan PPN itu jadi sekian di negara lain sudah ada. Jadi Indonesia juga harus bersiap melakukan langkah yang sama pada saat ekonomi recover. Ya kan? Itu kan tidak dilakukan. Akhirnya orang nanya, ini pandemi kok ngomongin pajak, langsung emosi. Kondisi begini nih, sumbu pendek semua. Saya pun gampang emosi gitu. Oh iya, secara psikologinya itu juga beda ya. Dalam situasi begini, sumbu pendek. Jadi responnya emosional semua kebanyakan. Inggris kalah di Euro itu emosi langsung. Nah, itu salah. Itu dia. Makanya memang banyak sekali hal. Jadi kalau tadi dilihat artinya kan secara program memang harus dimatangkan betul, sequence, pre, during, post, itu harus disusun secara matang dan kemudian juga dievaluasi terus untuk perbaikan-perbaikannya seperti apa. Lalu kemudian setelah itu muncul narasi yang kuat
yang misalnya konsisten dari waktu ke waktu, dan kemudian speakersnya itu juga harus solid. Nah, ini lagi ada pertanyaan kita sampaikan dari Ferry. Selain skill komunikasi yang kurang optimal, di kondisi keriuhan di media dan sosmed juga buah dari polarisasi yang dilakukan pelaku komunikasi dari kelompok pendukung pemerintah, belum lagi pejabatnya yang punya kepentingan, staf khusus, segala macam. Oh, itu residu yang tadi kata Kang Iman nih. Belum kita bahas, lupa. Gimana Mas Koko nih? Satu hal ya, di luar hoax ya, masalah ketidakcocokan apa segala macam, asalkan tidak hoax, tidak perundungan, tidak pelecehan, ketidakcocokan dalam sikap itu harus disyukuri loh. Negara lain itu mengunci semua komunikasinya. Kita mengeluh hidup kita susahnya nggak boleh. Negara lain itu seperti itu. Jadi kalau saya, meskipun ini ya cukup keruh ya, saya sih bersyukur. Masih bisa gitu kita mengeluh. Itu kan banyak yang ngomong kan. Kalau kritik harus disertai negara lain solusi. mana maksudnya? Gimana kritik disertai solusi? Ini gini ya. Saya itu beli nasi goreng di pinggir jalan, terus keasinan. Saya ngeritik dong sama yang jual nasi goreng. Pak, nasinya keasinan loh. Tukang goreng nasi gorengnya marah. Anda udah berdagang nasi goreng apa enggak? Bisa ngomong keasinan. Coba bikin sendiri, bisa nggak? Gimana sih? Maksud gue ya kritik ya sudah lah. Kita mesti tebel muka dong. Iya. Thick face, black heart dong dalam kondisi kayak begini kan. Kita fokus saja sama tujuan kita. Apa tujuan kita? Ekonomi, vaksinasi. PPKM darurat ini berarti kita bayangkan untuk mengenjot vaksinasi. Coba selama PPKM darurat ini, kita push vaksinasi itu 2 juta per hari. Orang tepuk tangan. Sekarang 500, 700, 1 juta pun nggak nyampe nih beberapa hari ini. Ya. Semoga sih segera bisa dikebut, karena ini buying time kita untuk mengejar vaksinasi. Jadi kita fokus aja. Kalau yang aduh saya dibully, ya udah mundur aja, nggak usah jadi pemimpin. Kita nggak ngapa-ngapainnya dibully setiap hari, bos. Ya, apalagi pas MU kalah kan, hilang. Jadi gini ya, Kang Hardi, Kang Iman juga ya. Sebagian gaji kita itu untuk dihina-hina orang gitu. Kita mesti sadar itu gitu. Apalagi jadi pejabat, ya memang kayak begitu. Asalkan udah menjadi pejabat bener nih Koko ini, udah menyadari gitu ya. Udah menyadari hoax ya. Kalau hoax yang jahat mencelakakan orang lain itu baru harus ditangani gitu. Tapi kalau beda pendapat ya biasalah menurut saya. Asal nggak hoax ya. Hoax yang jahat. Jadi mereka yang punya otoritas komunikasi itu juga jangan baper lah ya. Situasi ini mereka harus tetap fokus bagaimana caranya vaksinasi berjalan baik, oksigen tersedia, ketersediaan tempat tidur terjaga di rumah sakit, lalu kemudian ekonomi sedikit banyak harus tetap bisa berjalan. Nah, komunikasinya itu tadi. Ya, Kang Oson suka itu kan cerita tentang Perang Dunia Kedua kan kita kalau ketemu kan. Yang mana? Salah satu terutama Amerika sama Jepang pernah melihat gaya komunikasi mereka nggak? Ini bisa kita praktekkan saat krisis. Gimana? Saya Jerman aja yang saya ikuti ya, Bo. Jepang saat perang gitu ya, kondisi perang, dia itu selalu mengkomunikasikan menang perang ke masyarakatnya. Kita menang perang di sini. Kalau kalah dia sembunyiin faktanya. Apa yang terjadi? Masyarakatnya ngerasa, wah kita bangsa yang hebat. Bangsa pemenang. Kita bangsa pemenang, kita bangsa yang kuat. Akhirnya apa? Akhirnya santai. Amerika, waktu tercepatnya dia yang dibilang kaleng kerupuk itu, beradu sama Panzer, hajar kan, kalah kan Amerika kan. Mereka ngomong Amerika dengan cara komunikasi yang keren sekali. Kita menghadapi negara yang unggul di bidang persenjataan perang, Jerman dalam hal ini. Karena itu kita harus menyiasati dengan perusahaan war industry kita, itu harus punya kemampuan yang setara dan melebihi mereka. Karena itu belilah obligasi perang Amerika. Karena kalau tidak, anak-anak muda kita akan dibantai di Eropa. Akhirnya ketakutan juga yang mereka sampaikan. Satu panzer itu dikeroyok oleh beberapa tank yang dibilang kaleng kerupuk tadi. Panzernya kalah. Jadi ini perbandingannya ya. Jerman memproduksi 1 panzer sehari gitu ya. Amerika itu bisa 10 truk kecil atau truk sedang. Itu bisa menghajar panzernya itu. Kalah mereka. Jadi pilihan ngomong ke masyarakat itu juga harus diatur. Gitu. Gimana kita cara membangkitkan semangat masyarakat untuk bergotong royong segala macam itu diangkat. Karena ini sosial kapital kita ini kan gotong royong, kebersamaan. Gitu. Sialnya pada saat kita berupaya bersama-sama memaksimalkan modal sosial ini kan,
terjadilah itu korupsi bansos. Saya tuh langsung tepuk kepala, ini gimana cara komunikasinya. Jadi emang distorsinya dari segala macam. Yes, dari betul. soal itu, soal netizen, ini lagi Salman Haski, gonta-ganti istilah itu problematik nggak sih? PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM level 4. Problematik yang benar atau memang ini hanya ya warna-warni sepanjang selama selama berkomunikasi saja? Ya khusus untuk PPKM ayam geprek ini kan level 1, 2, 3, 4 ya kan? Ya. 1, 2, 3, 4. Itu level pedas. Itu kan PPKM ayam geprek istilahnya orang-orang sosmed itu bilang ya. Tapi saya sih ingin mengapresiasi upaya ini. Khusus untuk PPKM level 1, 2, 3, 4. Kenapa begitu? Karena sebetulnya ini tinggal masalah komunikasi aja. Sebetulnya kita membutuhkan kebijakan yang seperti itu dari awal loh. Dari awal. Jadi sebelum PPKM darurat segala macam ini, mestinya sudah ada level-level itu sudah ada. Sehingga pentahapan masuk ke PPKM darurat itu dan keluar dari PPKM darurat itu menjadi clear buat masyarakat. Ya. Tidak ada lagi misalkan tiba-tiba ada gubernur yang bilang, tuh kan saya bilang dari sejak bulan Mei ya, saya minta diperketat begitu loh, ya kan? Ya kalau klaim gitu aja mas saya juga bisa. Tiba-tiba ada gubernur yang bilang sekarang nih ya, saya minta dikendurkan dong, ya kan? Masyarakat sudah tidak mampu lagi. Tapi kalau sudah ada kesepakatan dari awal mengenai berbagai level itu, maka ada staging untuk 1, 2, 3, 4, ya kan? Sudah kritis nih, ya kan? Nanti kemudian di flattening, ya kan? Di flattening turun ketiga lagi 4, 3, 2, 1, ya kan? Nah ini sangat penting kebijakan seperti itu. Tapi yang penting dijelaskan juga yang disebut 4 apa gitu. Ya kan harus jelas juga yang disebut 4 itu apa, 3 itu apa, 2 itu apa, harus sampai juga gitu. Iya, dan kebijakannya seperti apa harus jelas. Gitu. Dan ini harus diperjelas, Baik. Terakhir, Mas Koko, selain yang tadi, kalau Anda jadi juru bicara pemerintah itu, dalam jangka pendek ini kira-kira apa yang Anda lakukan? Terus sampai akhir tahun kira-kira apa? Jangka panjangnya gimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya belum lah, santai aja. Gimana? Kalau saya udah kita bicarakan tadi. Ya. Target policy, mengurangi berbicara di media sosial dan juga media massa, ngomong yang perlu saja. Terus yang ditunjukkan itu adalah berita dan video pergerakan strategis yang dilakukan oleh pemerintah. Yang tadi sudah dibilang, peningkatan perbaikan bor, oksigen, peningkatan vaksinasi, penjelasan bahwa kita perlu PPKM ini untuk buying time vaksinasi. Setelah vaksinasi di negara-negara yang lain itu kematiannya bisa bisa lebih rendah, ya kan? Ekonomi negara lain sudah mulai bangkit, kita bisa bangkit bersama lebih cepat. Mereka sudah bisa bikin Piala Eropa, Copa Amerika. Betul. Yang berikutnya, komunikasi melalui koordinasi yang barang mahal itu untuk mengajak Pemda itu juga bergerak, silpanya dicairkan untuk masyarakat. Proyek-proyek yang katanya strategis ternyata nggak ada gunanya itu dikunci dulu. Yang perlu refocusing anggaran itu nggak hanya APBN, tapi juga APBD. Last but not least adalah yang paling penting, 700 triliun lebih refocusing itu mesti dijaga benar-benar. Jangan sampai kita jeblok 2 kali, 3 kali malah. Ekonomi nggak jalan, vaksinasi nggak berjalan, anggarannya dikorupsi. Amsyong bener kita itu. Nah itu. Masih dikomersialisasi nanti lah. Maka merugilah sebuah negara yang tidak bisa memetik pelajaran dari persoalan besar yang dihadapinya. Jadi banyak sekali sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari pandemi ini. Kita bisa seharusnya belajar tentang bagaimana mengkomunikasikan sebuah kebijakan pada masyarakat, belajar bagaimana berkoordinasi dengan lebih baik, belajar bagaimana memanfaatkan anggaran secara lebih efisien dan efektif, serta belajar untuk bisa memandang ke depan, melakukan tahapan-tahapan supaya semua orang yakin bahwa situasi nantinya akan bisa menjadi lebih baik. Komunikasi itu kuncinya. Jadi kalau dalam komunikasi tadi programnya harus jelas, orangnya
juru bicaranya, speakernya harus solid, lalu kemudian juga narasinya juga harus diperhatikan benar. Jangan pernah menyusun satu narasi yang berpotensi untuk di spin. Bahasanya apa kalau di ini? Digoreng. Bahasanya digoreng. Oke. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ke depan kita, komunikasi kita bisa menjadi lebih baik, bisa memberikan keyakinan pada kita semua, kepada para pelaku ekonomi, memberikan ekspektasi yang lebih baik, sehingga setelah krisis ini kita bisa menarik pelajaran dan mampu menjadi bangsa pemenang. Terima kasih Mas Koko Dirgantoro, terima kasih Pak Iman Sugema, dan terima kasih Famer semua. Jangan lupa saksikan terus Fame Station. Besok perbincangan kita juga tidak kalah menarik. Kita akan membahas tentang kapan sepak bola Indonesia mendominasi Olimpiade. Olimpiade sudah berjalan. Hari ini Meksiko, kekuatan kelas 2, bisa mengalahkan Perancis. Brazil mengalahkan Jerman di putaran pertama Olimpiade. Jadi besok kita akan bahas itu dengan Pak Dr. Ahsanul Kossasi, Presiden Madura United FC, dan Dr. Muhammad Findi, dosen FEM IPB University yang juga seorang pemerhati sepak bola. Tetap di jam 8 malam. Saya lihat di besok saluran Zoom dan YouTube yang sama. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Fame Station. Stay home, stay safe, stay happy, stay tune di Fame Station. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.